menyaksikan hasil roleplay kami. Pertama, pemeran yang paling ujung, silakan. Ya, nama saya Nisa Agustin, berperan sebagai Pak Gus. Nama saya Ayu Cahaya Utami, berperan sebagai Ibu Kader. Nama saya Derisa Rahmawati sebagai peralatan. Nama saya Sakina sebagai Ibu RT. Nama saya Dina Latifah sebagai asisten bidan. Nama saya Yuli sebagai bidan. Nama saya Yuli Fitri sebagai Ibu Astuti. Nama saya Putri Tegasari sebagai Sari. Nama saya Merlina Oktaviani sebagai Pak RT. Selamat menyaksikan. Di desa Beringin, datang seorang perempuan ODGJ yang bernama Sari atau orang dalam gangguan jiwa yang bernama Sari menangis bersama ibunya ditemani oleh seorang kader pergi ke PMB Bidan Mawar. Ketika dilakukan anamnesa, kader menceritakan bahwa perempuan ODGJ ini atau Sari diperkosa oleh seorang pria. Asisten bidan mengantarkan perempuan ODGJ bersama ibunya dan seorang kader masuk ke dalam ruang bidan Mawar. Sesampainya di PMB Bidan Mawar, asisten bidan menerima kedatangan ibu dan perempuan ODGJ bersama seorang kader. Iya Ibu, Bu Bidannya di ruangan. Oh iya, ada sebentar ya, kenapa? Ini Bu, tadi Bu Astuti ke rumah saya datang. Kalau anak ini udah nangis ketakutan seperti ini Bu, saya curiga saya kena musibah. Oh iya, baik, sebentar ya, saya lihat Bu bidannya. Iya, Bu bidannya ada di ruangan, nanti sebentar ya, langsung datang aja. Terima kasih ya Bu. Setelah diberitahu oleh asisten bidan, ibu dan pasien ODGJ bernama Sari beserta ibu kader datang ke ruangan bidan. Mari ibu, silakan masuk, silakan. Assalamualaikum Bu Bidan. Tadi saya sudah mendengarkan sedikit penjelasan dari asisten bidan ya Bu ya. Boleh minta penjelasannya lebih lengkap Bu? Ibu nggak usah khawatir ya. Nanti di sini saya akan menjaga privasi kerahasiaan Sari dan juga Bu Astuti. Ya Ibu, jadi gini Bu Bidan, tadi itu Bu Astuti datang ke rumah saya. Dia bilang anaknya itu nangis, emang ketakutan gitu Ibu. Saya curiga si Sari ini terkena musibah. Terus Bu Astuti juga ngeliat ada laki-laki di rumahnya. Iya Bu Bidan, tolong Sari juga anak saya takut Sari kenapa-napa Bu Bidan. Baik Ibu nggak usah takut ya, Sari tenang dulu ya. Di sini Ibu bantu periksa Sari dulu ya. Dan ya benar ya, nggak apa-apa Sari dulu ya. Periksa dulu ya. Kita periksa di tas sama ibu ya, sama ibu ya. Ibu ayo doang, yuk. Kita langsung pulang ya. Ayo, saya bantu dinaikin. Sama ibu ayo. Saya bantu dinaikin. Pinter, Sari mah pinter. Gak apa-apa di sini mas, gak mungkin ngapa-ngapain Sari.
pemeriksaan dan pendataan pada Sari bersama asisten bidan. Tanya-tanya dulu ya. Baik, Bu Astuti, Kader, setelah saya tadi melakukan pemeriksaan, ternyata benar Neng Sari ini mengalami tindakan pemerkosaan Ibu, di mana terdapat tanda-tanda Bu seperti percikan darah dalam celana, luka lebam di area tubuh, dan terdapat robekan di area kemaluan Sari. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, kasihan sekali nasib Sari anak saya, Bu Bidan. Ya, udah baik dan juga udah meninggal 3 tahun yang lalu. Tolong saya, Bidan, tolong saya. Bu Astuti, saya turut prihatinnya Bu ya tentang apa yang menimpa Sari dan Bu Astuti. Saya mau nanya nih Bu, siklus haidnya Sari itu seperti apa ya Bu ya? Alhamdulillah lancar, Bu Bidan. Pasti Sari juga subur, Bu Bidan. Kemungkinan Sari bisa hamil Bu, karena apa yang tadi Ibu bilang, Sari itu siklus haidnya lancar, Sari juga sehat dan juga subur. Ya Allah, Bu Bidan, saya nggak bisa, saya nggak mau kalau Sari sampai hamil, Bu Bidan. Ya Bu Bidan, ada nggak cara atau obat itu biar Sari hamil? Nah, baik Ibu, sebelumnya saya mau nanya nih, alasan Ibu agar Sari tidak hamil itu apa ya Bu ya? Bukannya calon anak itu tidak bersalah Bu? Iya, Bu Bidan. Kalau Sari hamil, rasanya memang tidak bersalah, tapi kami bukan orang yang punya, Bu Bidan. Alah, soal itu Ibu nggak usah khawatir Bu, karena nanti kalau misalkan Sari hamil dan melahirkan, nah anak itu akan menjadi tumbuh dewasa dan besar. Nanti kedepannya akan menjaga Sari. Nah soal perekonomian juga Ibu nggak usah khawatir, karena sekarang kan pemerintah sudah banyak Ibu yang mengadakan bantuan. Kalau misalkan Ibu mau mencegah kehamilan Sari juga, terdapat banyak keterbatasan dan efek sampingnya Bu bagi Sari. Untuk efek sampingnya itu bagaimana ya Bu Bidan? Nah, efek sampingnya itu bisa berupa Sari mengalami sakit payudara, kemudian sakit perut, kemudian kelelahan, dan juga Sari merasa mual. Baik Bu Kadar, Bu Astuti, di sini saya mempunyai alat metode kontrasepsi darurat berupa pil Bu. Nah, pil ini bisa diminum sebanyak 1 tablet dalam 2 kali sehari. Nah, pil ini juga sama Bu dengan pil KB lainnya. Digunakan setelah 3 hari berhubungan badan. Nah, jangan lupa Bu memberi jarak dari dosis pertama dan dosis kedua sebanyak selama 12 jam. Baik, Bu Bidan. Saya ngikutin saran Bu Bidan saja. Tolong kasih pil progesin itu ke anak saya, Bu Bidan. Baik Ibu, sebelum saya memberikan pilnya, Ibu boleh tanda tangan surat ini dulu Bu ya. Ini surat apa, Bu Bidan? Ibu, ini tuh surat persetujuan di mana saya melakukan tindakan tanpa ada paksaan dari siapapun. Nah, Ibu boleh berdiskusi dulu sama Ibu kadarnya Bu ya untuk memilih metode yang terbaik buat Sari. Baik, Bu Bidan. Saya akan mentandatanganinya dan saya akan menerima konsekuensinya, Bu Bidan. Baik Bu, Neng tolong ambilin pil progestin di lemari ya. Hah? Pil progestin? Ibu, yang bener aja Bu, beneran ini. Bukannya nggak boleh ya ngasih pil kayak gitu. Setahu saya mah nggak boleh. Hah? Ini Sari anak saya boleh apa enggak, Bu Bidan, dikasihnya? Boleh kok Bu Astuti, karena kan Sari ini memenuhi syarat pemberian dari pil tersebut. Nah, Sari kan tadi korban pemerkosaan dan Ibu juga tidak menginginkan Sari untuk hamil, jadi boleh saja Bu digunakan, diberikan kepada Sari. Oh iya, Bu Bidan. Tanda tangannya Bu ya. Bu, pulang Bu. Ini udah Bu Bidan Ya. Iya deh Bu Bidan. Nah, Bu Astuti, ini pilnya ya. Tapi sebelumnya Ibu bisa menjelaskan ulang tentang cara penggunaan pilnya. Jadi ini itu diminum 2 tablet ya, Bu Bidan ya. Jadi setelah diminum 1 tablet itu, setelah 12 jam nanti diminum lagi dosis yang kedua ya, Bu Bidan ya. Gimana kalau saya lupa, Bu Bidan? Tenang aja Bu Astuti, nanti saya akan ingetin Ibu kok. Terima kasih Bu Kadar, Bu Bidan. Baik Ibu, ini pilnya ya. Nanti kalau misalkan ada keluhan yang dialami Sari, Ibu bisa datang kembali ke sini Bu ya untuk melakukan konsultasi. Baik, Bu Bidan. Terima kasih banyak ya Bu Bidan. Kalau gitu kita pamit dulu ya. Ibu Astuti beneran gak ada yang tanyakan Iya, lagi? udah nggak ada Bu Kadar. Nah, hati-hati Bu ya di jalannya. Makasih ya. Terima kasih Bu Bidan. Setelah kepergian Bu Kadar, Bu Astuti serta Sari, bidan pun memanggil asistennya untuk menasehati dan menjelaskan syarat pemakaian pil kondar pada asistennya.
Neng, sini dulu Neng. Duduk dulu ya Neng ya, ada yang mau saya bicarakan. Jadi gini ya Neng ya, untuk pertama dan selanjutnya kalau misalkan ada hal nih yang Neng kurang mengerti atau tindakan saya tidak sesuai dengan pendapat Neng, Neng bisa tanyakan langsung kepada saya setelah klien keluar. Karena tadi itu tidak baik Neng, bisa mengurangi kepercayaan klien kepada kita. Nah, yang kedua, untuk pil kontrasepsi darurat ini bisa diberikan kepada korban pemerkosaan Neng. Bagaimana Neng sudah mengerti? Jika sudah mengerti, coba ya nanti Neng rangkum tentang apa saja syarat pemberian pil kontrasepsi darurat. Kemudian taruh di meja saya Neng ya. Apakah ada yang ditanyakan Neng? Iya, Bu Bidan, saya ngerti. Saya tahu saya salah. Maafin saya ya Bu Bidan. Insya Allah saya kedepannya nggak akan ngulangin lagi. Nanti saya bakal rangkum syarat pil kondor itu, terus taruh ke meja. Tidak apa-apa ya Neng ya. Namanya juga belajar, saya juga paham untuk kedepannya. Jangan diulangi lagi ya Neng ya. Silakan kembali ke depannya Neng ya. Ya, makasih Bu Bidan. Maaf ya sekali lagi. Ya Neng. Setelah asisten bidan dinasihati dan diberikan penjelasan oleh bidan, kemudian setelah meninggalkan PMP Bidan Mawar, Bu Kader bersama Bu Astuti serta anaknya Sari pergi ke rumah Pak RT untuk melaporkan kejadian yang menimpa Sari tersebut. Makasih ya Bu. Kenapa nih Bu? Ada apa? Kenapa Sari? Jadi gini Pak, Bu Astuti ini tadi tuh pulang dari sawah, dia ngeliat anaknya ini udah nangis, terus kesakitan di area kemaluannya. Nah saya curiga si Sari ini telah diperkosa Ibu, karena tadi ada laki-laki di rumahnya. Iya Pak RT, tolong saya sama Sari Pak RT. Saya pengen pelakunya ditangkap. Tolong kami. Ya Allah, udah dibawa ke bidan Mawar? Udah Bu, tadi udah diperiksa ke bidan, ini baru pulang. Iya, tadi udah diantarin sama Kader. Terus apa kata Bu bidannya? Nah, saya udah diperkosa Pak. Apa benar Ibu ngelihat orangnya masuk ke rumah Ibu? Iya, saya ngeliat. Saya ngeliat laki-laki. Pas saya pulang dari sawah, laki-lakinya udah mau pergi dari rumah saya. Terus Ibu tahu nggak ciri-cirinya gimana? Mukanya kayak gimana? Saya waktu itu pernah pulang dari sawah ya Pak, dan saya melihat itu yang kerja di kampung sebelah, yang di kerja di Bangunan itu, ya, yang di bangunan itu. itu iya. Iya. Kasian ya Maya, kok bisa gitu si Sari ini diperkosa sama orang kayak gitu, nggak punya pengajaran. Jadi coba nanti saya telepon saudara saya dulu ya yang di sana, teman saya, nanti saya coba tanyain atau coba minta fotoin orang sana ya. Bentar ya Bu ya. Halo. Kamu ya, sabar ya. Ini Bu Kak, lagi di mana Pak Agus? Saya lagi di kampung sebelah nih Pak RT. Kenapa Pak RT? Ini loh Pak, si Sari, anaknya Bu Astuti. Iya, kenapa Pak RT? Si Sari, saya tahu Pak RT. Kenapa Pak RT? Iya, kasihan Pak, dia diperkosa katanya Pak sama penduduk situ, warga situ. Oh, Akbar ya Allah, kasihan banget ya si Sari Pak RT. Udah tahu Sari keadaannya kayak gitu Pak RT. Ya saya juga kaget ini dia kenapa bisa diperkosa kayak gini sama orang gak punya kemanusiaan amat ya itu orangnya Pak. Iya, parah banget sih Pak RT. Terus Pak RT, apa yang bisa saya bantu nih Pak RT? Ini Pak, saya minta tolong Bapak cek ke ruko-ruko yang bangunan itu. Coba tolong cariin orang yang ciri-cirinya itu tinggi, terus rambutnya keriting, kulitnya hitam. Katanya kata Bu Astuti dia kerja di proyek itu. Coba Bapak fotoin orangnya nanti biar saya liatin Bu Astuti orangnya yang mana.
Oh ya udah Pak RT, kalau gitu nanti saya ke proyek ya Pak RT ya, buat mastiin orang yang mana ya Pak RT ya. Saya fotoin, saya kirimin ke Pak RT ya. Oke Pak, saya tunggu sekarang ya Pak ya. Oke, siap Pak RT, saya gas ya Pak RT ke tempatnya. Oke, terima kasih ya Pak. Ya, sama-sama Pak RT. Assalamualaikum. Bu, tadi saya udah nelpon teman saya. Nanti saya kalau misalnya udah dapat info dari dia, nanti saya kirim atau saya nanti sore ke rumah ibu ngeliatin orangnya yang mana. Biar nanti saya langsung tangkap ini orangnya, soalnya takut meresahkan lagi nih di warga, di masyarakat ya. Baik Pak, makasih banyak ya Pak ya udah bantu kita. Sama-sama. Makasih banyak ya Pak. Sabar ya, Sabar ya. Amin. Setelah diselesaikan masalah tersebut dengan tuntas oleh Pak RT bersama Pak Agus sebagai keamanan desa Beringin, penjahat pemerkosa itu pun dibawa ke kantor polisi dan dihukum sesuai aturan yang ada. Dan Sari mulai dijenguk secara bergiliran oleh Bu Kader dan Bu RT serta Bidan Mawar ketika Bu Astuti bekerja di sawah. Sehari setelah kejadian tersebut, Bidan Mawar bersama Kader datang ke rumah Bu Astuti untuk memeriksa kembali keadaan Sari dan trauma yang dideritanya pasca kejadian tersebut. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam Ibu Bidan. Bu Kader silahkan duduk. Ya, gimana Ibu? Saya apakah sudah membaik? Alhamdulillah keadaan Sari udah mulai membaik. Jadi ada apa ya datang ke sini? Saya Ibu Bidan, maaf juga ya rumahnya berantakan. Ya apa Ibu ya? Saya juga kadang suka berantakan Bu. Dan Ibu, tujuan saya dan Bu Kader ke sini itu, saya khawatir Bu terhadap trauma yang dialami Sari. Nah, saya berniat untuk mengarahkan membawa Ibu ke dokter spesialis kejiwaan atau ke psikolog Bu. Gimana Bu? Hah? Ke spesialis kejiwaan? Saya nggak bisa Bu Bidan. Loh, kenapa tidak bisa Ibu? Saya khawatir nanti kalau misalkan tidak segera ditangani akan berdampak buruk kepada Sari. Ketakutan Sari terhadap laki-laki akan semakin parah dan akan berdampak buruk juga pada Ibu. Ketika nanti Ibu pergi ke sawah, Sari tidak bisa ditinggal Bu karena rasa tidak percaya dan takutnya pada orang. Tapi Bu Bidan, kita nggak punya uang Bu Bidan buat bayar ke spesialis jiwa, dan saya juga pasti, saya juga tahu pasti biayanya juga nggak kecil, pasti gede kan biayanya Bu Bidan. Malah saat itu Ibu nggak usah khawatir Bu, karena di sini ada kartu BPJS Bu. Nah, kartu BPJS ini bisa digunakan oleh Ibu membawa Sari ke dokter spesialis kejiwaan atau psikolog tanpa dipungut biaya sepeser pun Bu. BPJS saya nggak punya Bu Bidan. Loh, Ibu nggak tahu beritanya kemarin di kelurahan ada pendaftaran untuk BPJS. Oh, mungkin Ibu lagi di salah kali Bu ya, jadi nggak tahu Ibu. Iya, sepertinya begitu Bu Kader. Itu masih buka nggak ya pendaftarannya? Itu saya kurang tahu ya Bu ya. Nah, Ibu nggak usah khawatir Bu. Meskipun pendaftaran di kelurahan sudah tutup, nanti saya akan membantu Ibu untuk mendaftarkannya. Nggak usah Bu Bidan, nggak usah. Saya takut merepotkan Bu Bidan, apalagi Bu Bidan pasti sibuk di klinik Bu Bidan. Merepotkan Ibu, nanti saya bisa menelpon asisten saya untuk membantu Ibu mendaftarkan diri ke BPJS Bu ya. Baik Bu Bidan. Baik, saya telepon asisten saya dulu ya. Menelepon asisten Bidan. Halo, Assalamualaikum Neng. Iya, halo. Waalaikumsalam Bu. Neng, maaf nih Neng ya, tolong bikinin ini Neng kartu BPJS buat Ibu Sari, Ibu Astuti dan Sari Neng. Bagaimana? Oh iya bisa Bu, bisa. Nanti datanya bisa dibantu oleh Ibu Kader ya Neng ya. Oh iya. Sekarang Bu Kadernya lagi sama Bu Bidan ya? Ya, nanti Ibu Kader bisa nanti ke Neng atau Neng bisa ke Ibu Kader ya. Oh iya. Tidak merepotkan kan Neng? Oh enggak kok Ibu, malah saya senang bisa bantu Sari ya Ibu ini. Iya. Sari sama Bu Astuti saya senang banget sih. Ya dan nanti saya kesana ya Bu ya, jemput Bu Kadernya. Makasih ya Neng ya. Assalamualaikum. Iya Ibu, Waalaikumsalam. Nah, itu tadi dulu kan, rasa Sari tidak merepotkan, bahkan dia sangat senang hati membantu Ibu dan Sari. Alhamdulillah sekali saya bertemu dengan orang-orang yang baik seperti Ibu Bidan dan Ibu Kader. Terima kasih ya Ibu Bidan, Ibu Kader. Sama Ibu Astuti. Sama-sama Bu. Nanti saya akan antarkan kartu BPJS ini ke rumah Ibu. Nanti besok bisa langsung ya Bu ya ke spesialis kejiwaan atau ke dokter psikolog. Nanti saya temani ya, tidak merasa terrepotkan sama sekali Bu. Baik Ibu Bidan, terima kasih banyak ya udah membantu kita. Saya pamit dulu ya Bu ya. Pamit dulu ya. Data ini. Terima kasih ya Ibu. Ya, Bu ya sayang.
Bidan menemani Bu Astuti dan Sari ke rumah sakit untuk ke spesialis gangguan jiwa dan diberikan penanganan pada trauma yang diderita Sari. Bu Bidan pun memantau Sari secara berkala kembali. Sekian dari kelompok kami, terima kasih dan mohon maaf atas kekurangan maupun kelebihan kami. Ya,